Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur sekalian Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan makalah pribadi saya yang berjudul Lomba Pacu Sapan Leper Event Wisata Budaya Kabupaten Indragiri Hilir, dan tidak melupakan mengucapkan salawat serta salam kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu Pak M. Sidik, SPD, MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Alasan saya memilih judul ini adalah tentunya untuk memenuhi tugas tamadun Melayu saya dan juga untuk menambah wawasan ilmu khususnya lomba pacu sampan leper, dikarenakan ini adalah warisan dari nenek moyang kita khususnya di kabupaten kita, Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya saya akan menjelaskan di penjelasan istilah. Yang pertama, lomba pacu sampan leper. Lomba pacu sampan leper adalah lomba yang mendayung sampan yang dikendarai ketika kondisi air pada keadaan surut. Sehingga untuk mengendarai sampan leper tersebut harus didayung di atas lumpur. Yang kedua, event wisata budaya. Event wisata budaya adalah acara suatu tempat yang dikunjungi oleh suatu kelompok yang bertujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjunginya. Yang terakhir, Kabupaten Indragiri Hilir. Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kota kabupatennya berada di Kecamatan Timbilahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan permasalahan. Yang pertama, diidentifikasi masalah. Yang pertama, di mana sekarang minimnya anak-anak generasi muda untuk ikut serta dalam mengadakan lomba wisata budaya, khususnya lomba pacu sampan leper. Yang kedua, kurangnya generasi muda untuk mengetahui pengetahuan lomba pacu sampan leper. Yang ketiga, minimnya mengadakan lomba pacu sampan leper. Yang keempat, kurangnya keinginan ingin tahu generasi muda dalam pengetahuan yang membangun wisata budaya khususnya lomba pacu sampan leper. Saya akan menjelaskan di nomor 2, yaitu di permasalahan. Rumusan permasalahan. Yang pertama, apa itu lomba pacu sampan leper? Yang kedua, bagaimana sejarah lomba pacu sampan leper? Yang ketiga, apa manfaat sampan leper? Dan keempat, apa nilai yang terkandung dari lomba pacu sampan leper? Yang kelima, apa peran warga dan generasi muda untuk wisata budaya khususnya lomba pacu sampan leper? Selanjutnya, saya akan menjelaskan di permasalahan di poin pembatasan masalah. Dari kajian yang saya buat, yaitu lomba sampan leper event wisata budaya Kabupaten Indragiri Hilir, maka saya hanya membahas tentang lomba sampan leper saja. Selanjutnya, kita langsung ke bab 2, yaitu landasan teoritis atau kajian teoritis. Karena saya sudah menjelaskan poin lomba pacu sampan leper, event wisata budaya, dan Kabupaten Indragiri Hilir di penjelasan istilah, maka di sini saya hanya akan menjelaskan kesimpulan dari semua poin-poin tersebut. Menurut saya,
yaitu Nur Ayuni Asni. Kesimpulannya dari paparan penjelasan dari poin A, B, C sebagainya, berikut adalah sampan leper adalah alat transportasi zaman dulu yang dimanfaatkan oleh masyarakat di wilayah Kuala Getek untuk menyeberang saat sungai tengah dalam keadaan kondisi surut. Sehingga mengendarai sampan leper tersebut harus didayung di atas lumpur. Karena terlihat unik dan berbeda, Kabupaten Indragiri Hilir membuat suatu atraksi atau lomba sehingga menjadi wisata budaya yang kita sebut sekarang Lomba Pacu Sampan Leper. Selanjutnya kita langsung ke bab 3, yaitu di penyajian data dan pembahasan. Di penyajian data saya akan menjawab pertanyaan yang apa, sedangkan di pembahasan saya akan menjelaskan yang bagaimana. Penyajian data. Yang pertama, Pacu Sampan Leper adalah merupakan suatu objek wisata tahunan Kabupaten Inhil dan merupakan perlombaan yang langka di dunia. Karena arena yang digunakan permukaan lumpur, bukan permukaan air. Pada zaman dulu, sampan leper merupakan alat transportasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat di wilayah Kuala Getek untuk menyeberang saat sungai tengah dalam keadaan kondisi surut. Hal ini dilakukan agar segala aktivitas masyarakat di sana tetap berjalan ketika air sungai surut. Nilai-nilai budaya ini tercermin dalam setiap pelaksanaan kegiatan nilai-nilai budaya Melayu yang terdapat dalam tradisi Pacu Sampan Leper ini. Antara lain, pertama, nilai religius. Nilai ini tercermin dari perilaku sosial masyarakat Indragiri Hilir yang religius, seperti melaksanakan kegiatan Pacu Sampan Leper. Para pemacu akan berdoa dulu kegiatan yang mereka ikuti, sehingga kegiatan yang mereka ikuti mendapatkan berkah dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pacu Sampan Leper akan terhenti sejenak ketika masuk waktu sholat. Ini bukti masyarakat Indragiri Hilir sangat kental dengan nilai religius. Yang kedua, nilai sosial. Nilai ini dilihat dari kegiatan gotong royong dan kerjasama antara sesama anak pacu. Yang ketiga, nilai estetis. Dalam kegiatan Pacu Sampan Leper, ada yang namanya ukuran baik dan buruk, atau benar dan salah. Ini terlihat dari menang atau kalah, yang menentukan harga dan martabat suatu desa atau kelompok peserta. Kekalahan akan menjadi pukulan bagi masyarakat yang mempunyai sampan. Sebaliknya, sampan yang selalu menang akan meningkatkan kebanggaan serta menumbuhkan rasa pejuang tangguh untuk selalu berusaha menang dan memperoleh kemenangan. Yang keempat, nilai estetis. Nilai ini tercermin dari keindahan dari rekreasi. Keadaan ini terlihat dari fisik dan bentuk dan tipe sampan yang dipergunakan, sehingga nilai seninya terlihat dengan nyata. Yang kelima, nilai sportivitas. Dalam setiap pertandingan ada menang dan kalah. Dalam setiap pertandingan ada nilai ini harus dijunjung tinggi. Hal ini terlihat oleh peserta Pacu Sampan Leper di Kabupaten Indragiri Hilir. Setiap pertandingan tidak ada pertikaian antara peserta pacu. Mereka selalu menerima keputusan panitia maupun dewan juri dengan lapang dada. Setiap lomba mereka ikuti. Selanjutnya, peran warga dan generasi muda atau penerus untuk wisata budaya, khususnya Lomba Pacu Sampan Leper, adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenal seni budaya. Ada peribahasa yang berbunyi, tak kenal maka tak sayang, yang berarti
Penting untuk lebih mengenal dulu, mengenal sebelum menyayangi suatu. Hal ini juga harus diterapkan warga dan generasi muda untuk memperkenalkan kebudayaan kita, khususnya warga generasi muda Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya pada lomba pasaman leper. Yang kedua, mencegah agar tidak diakui negara lain. Untuk warga dan generasi muda wajib ikut serta dalam usaha menjaga keamanan budaya dengan mempraktekkan dan melaksanakan khususnya lomba pasaman leper. Yang ketiga, melahirkan kesadaran seni dan budaya. Warga dan generasi muda wajib membangun kesadaran untuk melestarikan, menjaga, serta melindungi apa yang sudah menjadi warisan budaya kita, khususnya lomba pasaman leper juga. Yang selanjutnya, memiliki rasa bangga. Warga dan generasi muda harus mempunyai rasa bangga tersendiri memiliki budaya yang merupakan aset negara. Misalnya, mengadakan lomba pasaman leper di hari kemerdekaan. Tetapi lihat dulu, kalau misalnya air di sungai kita surut, maka bisa kita melaksanakannya. Yang terakhir, mengenalkan budaya kita ke dunia. Ketika kita memperkenalkan budaya pada dunia, akan menumbuhkan kebanggaan atas budaya yang kita miliki. Jika dunia tahu budaya Indonesia, maka akan terjadi hubungan harmonis dengan negara-negara lain seperti pertukaran pelajar atau pertukaran misi kebudayaan. Selanjutnya, kita akan membahas pertanyaan bagaimana di pembahasan. Zaman dulu di kawasan Pekan Arba merupakan tempat rekreasi bagi masyarakat Kota Timbelahan. Karena lokasi ini berdekatan dengan Kota Timbelahan. Kawasan ini terdapat di pinggiran Sungai Batang Sebatu yang dari tahun ke tahun mengalami pendangkalan dan mengakibatkan hubungan atau transportasi antara Pekan Arba dengan desa-desa seberang menjadi sulit. Karena sulit hubungan ini, maka masyarakat berusaha mengatasinya dengan membuat sampan atau perahu yang berbentuk leper atau rata di bagian bawahnya dan dapat berjalan serta meluncurkan di pantai lumpur maupun di atas air, sehingga sampan sampai sekarang dijadikan sebagai alat transportasi. Pacu sampan leper ini diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya kita akan ke bab terakhir, yaitu kesimpulan. Pacu sampan leper merupakan suatu objek wisata tahunan Kabupaten Indragiri Hilir dan merupakan perlombaan yang langka di dunia karena arena yang digunakan permukaan lumpur, bukan di atas permukaan air. Pada zaman dulu, sampan leper adalah merupakan alat transportasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat di wilayah Kuala Getek untuk menyeberang saat sungai tengah dalam keadaan kondisi surut. Hal ini dilakukan agar segala aktivitas masyarakat di sana tetap berjalan ketika air sungai surut. Saran, makalah ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa untuk lebih mengenal budaya yang ada di Indragiri Hilir, khususnya lomba pacu sampan leper yang terdapat di makalah ini yang ada di bab pembahasan, dan apabila terdapat yang lebih maka semata-mata hanyalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila terdapat kesalahan pribadi dari kami. Untuk
itu kami pribadi meminta maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada dan berharap kepada pembaca dan dosen bersangkutan untuk menegur kami bila ada kesalahan agar bisa kami perbaiki di kemudian hari. Semoga makalah ini bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih.